Selamat pagi, apa kabar hari ini? Baik kan? Pagi hari ini kita mau kembali memulai ibadah sekolah minggu kita. Tapi sebelum mulai kita mau bersatu dalam doa. Dilipat tangannya, ditutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik yang berada dalam kerajaan surga, puji syukur Tuhan, terima kasih untuk waktu yang Tuhan boleh berikan buat kami, pagi hari yang Kau berikan buat kami. Terima kasih Tuhan kalau pagi hari ini kami boleh bangun untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, sebentar kami akan memulai acara kebaktian sekolah minggu kami. Tuhan yang berkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya, supaya sungguh Tuhan kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu, mendengarkan firman-Mu dengan baik. Tuhan, kami serahkan acara ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, sekarang kita mau angkat satu pujian, Burung Pipit yang Kecil. Kita nyanyi sama-sama ya. Hatiku
Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ku berdoa Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah. Halo adik sekolah minggu, tak terasa kita mau bulan Desember. Kalian pasti tahu dong kalau bulan Desember kita akan merayakan Natal. Barusan kalian sudah lihat nih tentang 5 roti dan 2 ikan. Kalian lihat tuh, siapa sih yang memberikan 5 roti dan 2 ikan itu? Siapa? Ya betul, anak kecil. Anak kecil yang mau memberikan jatah makan siangnya sehingga mukjizat terjadi untuk banyak orang. Nah, seperti itu juga adik-adik. Kita akan melaksanakan atau melakukan apa yang dilakukan anak kecil itu di bulan Natal ini dengan kita berbagi, dengan membantu teman-teman kita yang ada di NTT. Karena kita tahu mereka itu tidak seberuntung kita. Nah, gimana caranya kita bisa seperti anak kecil yang memberikan 5 roti dan 2 ikan itu? Nah, kakak mengajak kalian di bulan ini untuk mengumpulkan jatah makan siang kalian sebagai mukjizat buat teman-teman di NTT. Nah, kita akan coba dari tanggal 8 sampai tanggal 1 Desember, kalian akan mengumpulkan jatah makan siang kalian. Berapa jumlahnya? Jumlahnya terserah kalian. Berapa sih kalian menghabiskan uang untuk jatah makan siang kalian? Nah, seberapa banyak itu yang akan kita kasih buat teman-teman kita. Bisa ya adik-adik? Karena waktu Paskah kita bisa melakukannya. Masa di bulan Natal ini kita nggak bisa melakukannya? Yuk, siapa yang mau memberikan mukjizat buat teman-teman di NTT seperti anak kecil itu? Kita bisa ya? Nah, kakak harap semuanya mau melakukannya dengan penuh sukacita. Ditunggu ya adik-adik. Terima kasih. Indonesia, bagi
kita mau mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, jangan lupa disiapin Alkitabnya ya. Kita mau angkat satu pujian, Sungguh Ku Bangga Bapa. Kita angkat pujian ini sama-sama ya. Halo adik-adik semuanya, ketemu lagi dengan Abang Andre di Ibadah Sekolah Minggu Online. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang baik, puji syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan. Engkau pertemukan kami lagi Bapa, walaupun melalui online ini Tuhan, tapi kami masih boleh beribadah bersama-sama Tuhan di rumah kami masing-masing, untuk membahas firman-Mu Tuhan. Bapa, berkatilah Tuhan atas firman yang akan kami baca pada hari ini. Kiranya boleh firman tersebut menjadi rema bagi kami. Berkatilah Tuhan rekan-rekan kami semuanya, teman-teman kami, ibu guru, kakak dan abang, guru sekolah minggu, orang tua kami. Berkatilah Tuhan, biarkan kiranya Engkau selalu memberkati mereka semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkatilah kami sekarang dalam nama-Mu, berdoa dan ucap syukur. Amin. Oke, nah sekarang kan hari Minggu nih. Tanggal berapa coba? Ayo tanggal berapa? Nah sekarang itu hari Minggu tanggal 14 November 2021. Nah sekarang gak perlu basa-basi lagi,
Sekarang yuk kita baca Alkitabnya. Siapa di sini yang udah nyiapin Alkitabnya? Acungin, acungin. Oke. Nah, sekarang kita baca Alkitabnya dari Kejadian 41 ayat 46 sampai 57. Oke? Sekarang kita baca bareng-bareng ya. Adik-adik nanti baca di rumah masing-masing. Sekarang dipimpin oleh Abang Andra. Yuk, Kejadian 41 ayat 46 sampai 57. Yesus berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun, raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun, lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam ke-7 tahun kelimpahan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir, lalu disimpannya di kota-kota. Hasil daerah sekitar tiap-tiap kota disimpan di dalam kota itu. Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut, sangat banyak, sehingga orang berhenti menghitungnya, karena memang tidak terhitung. Sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat, anak Potifera, imam di On. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu, sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Dan kepada anak yang kedua diberinya nama Efraim, sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Setelah lewat ke-7 tahun kelimpahan yang ada di dalam tanah Mesir itu, mulailah datang 7 tahun kelaparan. Seperti yang telah dikatakan Yusuf, dalam segala negeri ada kelaparan, tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan dan rakyat berteriak meminta roti kepada Firaun, berkatalah Firaun kepada semua orang Mesir, "Pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang akan dikatakannya kepadamu." Kelaparan itu merajalela di seluruh bumi. Maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir, sebab makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir. Juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf, sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Nah, adik-adik, jadi itu tadi ceritanya. Kita Alkitab tadi bercerita tentang Yusuf. Yusuf anaknya Yakub itu loh yang dijual ke Mesir sama kakak-kakak dan abang-abangnya. Iya, yang itu, tahu kan? Iya, betul. Nah, jadi pada minggu ini kita akan belajar tentang merencanakan masa depan. Masa depan. Oke. Jadi adik-adik, siapa di sini yang cita-citanya mau jadi dokter? Siapa yang di sini mau cita-citanya jadi polisi? Siapa di sini yang mau cita-citanya jadi tentara? Siapa yang di sini yang cita-citanya mau jadi apa lagi ya? Jadi ibu guru. Ya, bagus. Itu adalah masa depan adik-adik semuanya. Oke. Nah, di sini kita balik lagi ya. Kita mau ngomongin tentang Yusuf yang tadi. Nah, adik-adik tahu kan sebagaimana Yusuf itu dikasarin sama kakak-kakaknya, sama abangnya. Terus bagaimana sengsaranya Yusuf pada saat dia masih kecil. Dia itu dibuang, terus diasingkan sama kakak-kakaknya, sama abangnya. Terus dijual,
terus dikasarin, terus dijailin, terus dibuat nangis. Nah, itu Yusuf. Coba bayangin deh. Sedih kan? Coba, kalau adik-adik semuanya yang ada di rumah, bayangin jadi Yusuf gimana? Coba, pasti sedih deh. Iya. Nah, tapi untungnya Yusuf itu adalah anak Tuhan yang baik sekali. Kenapa abang bilang begitu? Karena walaupun demikian, Yusuf itu tidak menaruh dendam kepada abang dan kakaknya. Yusuf itu tetap baik sama abang dan kakaknya. Yusuf itu tetap nurut, tetap gak mau marah-marah. Dia pokoknya baik sekali. Nah, jadi seperti yang dikatakan oleh Alkitab, nah di sini kita diceritain nih gimana saat Yusuf itu kan dijual tuh sama kakak dan abangnya gitu, terus pergi ke Mesir kan. Nah, di Mesir itu kan dia apa namanya ya? Dia itu sempet juga tuh banyak mengalami pencobaan. Ingat nggak waktu dia difitnah oleh istri Potifar, iya kan? Nah, itu dia karena difitnah dia masuk penjara. Coba bayangin, udah dijual ke Mesir, terus jadi budak, terus difitnah sama istri bosnya. Nah, ya kan? Sama istri Potifar. Nah, terus dia udah jadi masuk penjara. Nah, tapi di sini Tuhan berkata lain, bahwa kita itu harus seperti Yusuf. Kita itu tidak boleh menjadi menjadi yang di belakang. Kita itu harus jadi yang terdepan. Di sini Allah, Tuhan Yesus itu membuat Yusuf hadir di hadapan Firaun dengan menjelaskan atau menceritakan apa arti dari mimpinya. Ayo adik-adik di sini siapa yang tahu tentang mimpinya? Ayo pasti tahu kan? Itu loh yang tentang sapi yang gendut sama sapi yang kurus. Tahu kan? Nah, jadi gini, abang ceritain dikit ya. Abang ceritain dikit aja, oke? Nah, jadi Firaun itu dia mimpi nih ya, mimpi. Dia tuh mimpinya asalnya seneng-seneng tuh dia. Dia tuh melihat adanya 7 ekor sapi, tapi sapinya itu yang lucu gitu, yang gendut, yang gede, terus berisi gitu, terus suka mamam, yang pipinya sampai gede, yang kayak gitu. Nah, itu kan lucu kan? Nah, tapi tiba-tiba muncul sapi yang kurus kering, jelek. Bayangin. Nah, tahu-tahu si sapi yang kurus itu dia ngedeketin sapi yang gede, yang gendut-gendut itu, yang lucu, terus dia makan si sapinya. Si sapi yang gede itu dimakan sama sapi yang kurus. Tapi yang anehnya si sapi yang kurus itu nggak gede juga, dia tetap kurus. Nah, kayak gitu. Nah, terus yang kedua itu ada mimpinya satu lagi, itu jadi Firaun itu mimpi tentang apa namanya ya, tanaman apa sih itu, gandum ya. Jadi Firaun itu mimpi tentang ada gandum, dia tuh tumbuh gitu. Nah, dia tuh tumbuh dengan 7 bulir-bulir yang bagus, yang hijau, yang besar. Jadi bagus lah pokoknya. Firaun kan seneng ya kan. Nah, ternyata setelah lama kemudian muncul lagi tuh gandum, satu lagi di sebelahnya. Tapi gandumnya itu jelek. Coba bayangin deh, gandumnya jelek. Yang satu bagus, yang satu jelek. Nah, tapi tahu-tahu yang jelek ini, gandum yang jelek ini kerdil, dia makan yang gede, yang bagus ini dia makan. Nah, tapi anehnya setelah dimakan, si gandum ini dia nggak gendut juga, sama kayak sapi yang kurus tadi.
Nah, di situ em, Yusuf itu mengartikan, dia bilang ke Firaun bahwa jadi Yusuf itu bilang, eh Firaun, Pak Firaun, Pak Firaun, Pak Firaun. Jadi gini Pak Firaun. Artinya itu adalah, jadi nanti kita akan eh, kelimpahan makanan selama 7 tahun, itu dengan tanda tadi yang sapi-sapi dan gandum yang gendut-gendut itu. Nah, lalu 7 tahun kemudian kita akan mengalami kelaparan dengan ditandai oleh sapi yang kurus tadi. Nah, sama kayak yang gandum yang kurus tadi, gandum yang kecil tadi yang jelek. Nah, jadi itu artinya. Nah, tidak disangka-sangka Firaun itu ternyata dia setuju. Dia bilang ke Yusuf, "Betapa bijaksananya Yusuf ini," katanya seperti itu. Coba bayangin. Yang asalnya dia di penjara, terus tiba-tiba dipuji sama Firaun. Kan seneng ya kan? Nah, jadi Firaun lalu mengangkat Yusuf itu menjadi gubernur di Mesir pada waktu itu. Iya, jadi Yusuf itu pada waktu itu menjadi orang kedua yang paling tinggi setelah raja di Mesir. Jadi semua orang akan nurut sama Yusuf. Nah, jadi Yusuf menyuruh pada 7 tahun pertama, ayo orang-orang semuanya kita tanam gandum selama 7 tahun di mana saja. Sampai saking banyaknya dan melimpahnya, orang Mesir itu udah nggak sanggup lagi ngitung hasil panennya, saking banyaknya. Jadi orang Mesir itu bilang, aduh Yusuf, aku udah nggak kuat lagi untuk ngitung, udah terlalu banyak, udah kita taruh aja deh di gudang, udah kita taruh aja deh gitu. Saking banyaknya teman-teman, coba bayangin. Nah, lalu sampai akhirnya muncullah di tahun ke-7, 7 tahun setelahnya itu masuk ke tahun kelaparan, di mana semua dunia, di seluruh dunia, di seluruh bumi itu kelaparan. Sampai orang-orang pada datang ke Firaun, dia bilang, bantulah kami. Terus Firaun bilang, datanglah kepada Yusuf dan lakukanlah seperti yang apa yang Yusuf bilang. Jadi Yusuf waktu itu langsung dia menjual si roti-roti, gandum-gandum tadi untuk dijual ke semua orang yang membutuhkan. Begitu teman-teman ceritanya. Nah, balik lagi ke judul yang tadi. Jadi apa artinya? Kita itu harus bisa seperti Yusuf. Kita harus bisa merencanakan masa depan kita yang baik. Menjadi dokter, menjadi ibu guru, menjadi polisi, menjadi tentara. Nah, itu adik-adik. Jadi, adik-adik setuju ya? Kita harus mau rajin belajar, kita harus mau seperti Yusuf, bijaksana. Kita minta ke Tuhan untuk hikmat yang diberikan Tuhan kepada kita, supaya kita bisa menjadi pintar seperti Yusuf. Begitu adik-adik sekalian ya. Nah, jadi mulai sekarang kita akan rajin untuk belajar, oke? Kita rajin untuk belajar supaya kita bisa mencapai cita-cita kita. Janji dulu dong sama abang. Janji dulu dong sama mama papa. Janji juga sama Tuhan Yesus. Oke. Nah, kalau gitu sekarang kita tutup ibadah kita kali ini. Sampai jumpa lagi ya teman-teman. Jangan lupa tadi ceritanya bahwa kita
harus sama seperti Yusuf untuk merencanakan masa depan yang baik. Bye-bye. Kelupaan. Jangan lupa juga adik-adik untuk Natal kita yang mau memberkati sesama kita di apa ya? Di yang jauh di sana itu loh, pulau apa sih namanya? NTT. Nah iya, jadi kita mau ngebantu nih teman-teman kita yang memang mereka itu lebih membutuhkan daripada kita, ya, sesuai yang dibilang oleh Kak Renti waktu itu, bahwa kita akan menyisihkan uang jajan kita, uang makan siang kita, agar kita bisa membantu teman-teman kita yang ada di NTT sana ya. Mari kita sama-sama menyisihkan uang saku kita. Terserah adik-adik mau berapa aja, terserah ya. Pokoknya kita menyisihkan uang makan kita. Bilang ke mama papanya, mama, papa, dede mau nyisihin uang saku uang makan dede dong untuk ngebantu teman-teman yang ada di NTT gitu. Oke, jangan lupa ya tanggalnya ya, diingat ya teman-teman. Oke. Jangan lupa. Sampai jumpa lagi minggu depan. Bye-bye. Sebelum kita akhiri ibadah kita hari ini, kita mau angkat satu pujian lagi, Dalamnya Hatiku Jadikanlah. Kita angkat pujian ini sama-sama ya.
Adik-adik, kita mau tutup ibadah kita hari ini. Kita mau sama-sama berdoa doa Bapa kami, dilipat tangannya, ditutup matanya, kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Selamat hari Minggu.